Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, berdoa sudah selesai dilakukan. Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Rani, Doni, Beni, Rina. Rina sakit. Sakit apa, Rina? Oh, sakit demam. Oke, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Baik, hari ini yang tidak masuk hanya Rina saja. Nah, ngomong-ngomong, apa makanan khas Lamongan yang anak-anak sukai? Oh, ada yang suka soto Lamongan, ada yang suka nasi boran, ada yang suka wingko, macam-macam ya ternyata anak-anak sukanya ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar menulis teks deskripsi berbasis kearifan lokal, yaitu makanan khas Lamongan. Nanti ibu akan menampilkan video 4 jenis makanan khas Lamongan dan nanti kalian akan menulis teks deskripsi dari 4 pilihan makanan tersebut. Baik anak-anak, sebelum kalian memulai untuk menulis teks deskripsi, ibu akan memberikan satu contoh teks deskripsi yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai struktur teks deskripsi. Itu ada berapa? Ada 3, benar sekali. Yang pertama yaitu identifikasi umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Dan yang ketiga yaitu penutup atau simpulan. Nah, nanti pada contoh itu akan disertakan mana yang identifikasi umum, mana yang deskripsi bagian, dan mana yang penutup. Nanti anak-anak simak dengan baik ya, ibu akan membacakannya. Oke, bisa dimulai. Untuk judulnya yaitu Soto Lamongan, kuliner khas yang menggugah selera. Nah, pada bagian identifikasi yaitu Soto Lamongan adalah salah satu makanan khas dari daerah Lamongan, Jawa Timur yang terkenal dengan cita rasa gurih dan kuah kuningnya yang khas. Itu merupakan bagian dari identifikasi umum. Nah, yang kedua yaitu deskripsi bagian. Berisi ciri khas soto Lamongan terletak pada kuahnya yang berwarna kuning karena menggunakan kunyit. Di dalamnya terdapat potongan daging ayam suwir, telur rebus, bihun, kol, dan seledri. Tidak lupa taburan koya, campur kerupuk udang dan bawang putih goreng yang membuat rasanya semakin menggugah selera. Soto ini biasanya disajikan dengan nasi hangat dan pelengkap seperti jeruk nipis, sambal, beserta kerupuk. Nah, itu merupakan bagian dari deskripsi bagian. Yang terakhir yaitu bagian dari penutup atau simpulan. Dengan rasa yang kaya dan aroma yang menggoda, soto Lamongan menjadi hidangan favorit banyak orang, baik di daerah asalnya maupun di berbagai kota di seluruh Indonesia. Nah, itu merupakan bagian simpulan dari teks deskripsi. Nah, ibu mau tanya, teks deskripsi yang ibu tampilkan tadi isinya apa saja? Apa? Soto Lamongan ibu? Iya, terus apa lagi? Aromanya? Oke. Terus apa lagi? Cita rasanya? Terus apa lagi? Topping. Oke, benar sekali. Tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Jadi teman-teman sudah memahami apa yang ibu sampaikan ya? Selanjutnya, ibu akan menampilkan 4 jenis makanan khas Lamongan yang nantinya akan diobservasi oleh anak-anak. Nah, dari keempat jenis makanan tersebut, silahkan kalian pilih salah satu. Yang pertama yaitu tahu campur, yang kedua yaitu nasi boran, yang ketiga yaitu jumbek, dan yang keempat yaitu wingko babat. Nah, anak-anak pilih salah satu dari keempat makanan khas tersebut. Nah, ibu akan menampilkan video yang nantinya akan kalian simak sebagai observasi
Dan anak-anak juga perlu mencatat hal-hal penting seperti rasa, warna, tekstur, aroma, bentuk, bahan, dan lain-lain sebagainya. Yang itu merupakan hal penting menurut anak-anak. Baik, bisa dipahami ya. Ibu akan menampilkan videonya satu persatu. Silahkan disimak. Baik anak-anak, video yang ibu tayangkan apa sudah cukup? Sudah. Oke, sekarang kalian menyusun 3-5 pertanyaan yang akan kalian gunakan untuk mewawancarai teman sebangku kalian. Nah, nanti ibu akan memberi waktu ya untuk menyusun pertanyaannya. Kemudian nanti setelah mewawancarai teman sebangku, kalian bisa membagikan hasil wawancara dengan teman yang lainnya. Jadi saling bertukar hasil wawancara tersebut. Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, untuk memudahkan kalian untuk berdiskusi, maka ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok menurut jenis makanan yang kalian pilih. Yang pertama, kelompok tahu campur ada di sebelah sini. Yang kedua, kelompok wingko babat ada di sebelah sini. Yang ketiga, kelompok nasi boran ada di sebelah sini. Dan yang keempat, kelompok jumbek ada di sebelah sini. Bisa dipahami ya anak-anak? Silahkan menuju ke tempat kelompoknya masing-masing. Baik, kemudian jika anak-anak sudah di tempat kelompoknya masing-masing, maka silahkan untuk membagikan hasil wawancara yang didapatkan melalui teman sebangku kalian untuk dibagikan pada kelompok kalian, agar jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi. Kemudian nanti anak-anak akan menyusun kerangka teks deskripsi yang berisi 3 struktur. Yang pertama yaitu apa? Identifikasi umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Dan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Bisa dipahami ya? Baik. Anak-anak, apakah ada kesulitan kalian menulis teks deskripsi? Oke, kalau tidak ada, ibu akan berkeliling untuk memastikan kalian menulisnya itu sudah benar apa belum. Oke, mana punya Doni? Nah, Doni bagian ini tuh sudah bagus, tetapi mungkin jika ditambahkan detailnya akan lebih bagus nanti tes deskripsinya ya, diperbaiki. Ini juga, kamu juga ya, Rina, diperbaiki ya. Oke, anak-anak, apa yang telah ibu sampaikan dan masukan kepada kalian yang ibu berikan itu segera diperbaiki ya. Halo anak-anak, apakah sudah selesai ya menulis tes deskripsinya? Sudah semua? Oke, Edo minta tolong ya, kamu sebagai ketua kelas dikumpulkan punya teman-temannya, nanti dikasihkan kepada ibu. Ibu tunggu ya. Oke, hasilnya sudah ibu terima, tulisannya bagus-bagus anak-anak. Jadi, ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Namun ibu akan memberikan sedikit pertanyaan untuk mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau belum mengenai tugas kita pada pagi hari ini. Yang kita pelajari pada pagi hari ini itu apa saja anak-anak? Menulis teks deskripsi, oke. Kemudian apa? Struktur, kearifan lokal, oke, semuanya benar. Kemudian apakah anak-anak mengalami tantangan ketika menulis teks deskripsi? Tidak, oke baik, Edo tidak ada tantangan. Terus siapa itu? Silvi tantangannya apa? Susah. Oh oke, gak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya. Baik, ibu rasa pembelajaran yang kita lakukan hari ini sudah cukup dan sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk berdoa menutup pembelajaran. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh anak-anak semuanya. Silahkan Edo dipimpin untuk berdoa.
Baik anak-anak, semoga besok kita berkesempatan untuk bertemu dengan semangat yang baru dan membara. Baik, Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.